Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi dengan materi dengan topik jenis rubrik untuk penilaian. Materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni rubrik untuk penilaian. Pemahaman yang lebih jelas, maka perlu saya sampaikan bahwa rubrik itu ada dua jenis, yakni rubrik analitik dan rubrik holistik. Lalu apa bedanya kedua rubrik ini? Satu persatu akan kita kaji dan kita telaah bersama. Sekarang kita akan membahas terkait rubrik analitik. Rubrik analitik itu rubrik dua dimensi dengan tingkat pencapaian sebagai kolom dan kriteria penilaian sebagai baris. Sehingga dalam satu tabel itu ada kolom yang menunjukkan dan kolom akan menunjukkan dimensi dengan tingkat pencapaian sebagai kolom. Jadi tingkat pencapaiannya itu seberapa dan kriteria penilaian itu sebagai baris. Nanti kriteria. Nah, kemudian kita lihat di sini sebagai contoh begini. Ini adalah kriteria. Skalanya adalah ini. Kemudian yang sebelah sini adalah menggambarkan terkait dengan tingkat pencapaiannya. Berikutnya adalah memungkinkan untuk menilai prestasi peserta berdasarkan beberapa kriteria menggunakan satu rubrik. Ditulis dalam bentuk tabel, dapat menetapkan bobot atau nilai yang berbeda untuk kriteria yang berbeda dan memasukkan pencapaian keseluruhan dengan menjumlahkan kriteria. Seperti ini, maka kita akan menjumlahkan jumlahnya seberapa. Nah, kemudian rubrik analitik dirancang untuk menilai pekerjaan siswa berdasarkan kriteria yang ditentukan dan tingkat kualitas yang berbeda dari tugas, sehingga secara berjenjang akan kita ketahui. Berikutnya adalah rubrik analitik lebih umum karena guru ingin menilai masing-masing kriteria secara bersamaan, khususnya untuk tugas yang melibatkan sejumlah besar kriteria. Ini sebagai contoh adalah rubrik analitik, yang kini ini adalah skalanya, ini adalah kriteria atau kita sebut juga dengan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian ini adalah skor yang bisa dijumlahkan. Berikutnya contoh yang lain adalah suatu rubrik analitik yang saya adaptasi dari Center for Teaching Excellence. Di sini ada kriterianya adalah memadai, kemudian kompeten, baik, dan excellent. Memadai itu rentang nilai 50 sampai 59, kompeten adalah 60 sampai 69, baik 70 sampai 79, dan excellent 80 sampai 100. Nah, kita di sini yang akan kita nilai adalah pengetahuan tentang bentuk, konvensi, terminologi, dan strategi relatif terhadap pentingnya sumber untuk subjek. Maka memadai di sini ditunjukkan dengan menunjukkan pengetahuan terbatas tentang bentuk, konvensi, terminologi, dan strategi relatif terhadap pentingnya sumber untuk subjek. Kalimat memadai, kompeten, baik, dan excellent semua sama. Nah, yang membedakannya adalah kata-kata menunjuk, kemudian di sini adalah mengenal, kemudian yang baik adalah menunjuk pengetahuan yang cukup besar. Kalau di sini terbatas, menunjuk dengan terbatas nilainya memadai, mengenal dengan terbatas adalah kompeten, menunjukkan pengetahuan yang cukup besar itu adalah baik, excellent menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh dan wawasan tentang bentuk, konvensi, terminologi, dan strategi relatif terhadap pentingnya sumber untuk subjek. Berikutnya adalah keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kita ingin mengukur nilai ini. Berapa? Pada kriteria nilai berapa dia? Nah,
masing-masing anak akan kita lihat dari apakah dia pada kriteria memadai, kompeten, baik atau excellent. Nah, kita lihat di sini, keterampilan berpikir kritis dan kreatif itu akan ditunjukkan ditambah dengan kata-kata menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dengan efektivitas terbatas. Sedangkan kompeten dengan efektivitas sedang. Sedangkan baik dengan efektivitas yang cukup besar. Kemudian ketika excellent dengan kreativitas dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Jadi ada kata-kata atau kalimat yang memberikan penegasan yang membedakan antara memadai, kompeten, baik, dan excellent. Berikutnya, komunikasi, informasi, dan ide. Memadai itu mengkomunikasikan informasi dan ide dengan kejelasan terbatas. Kompeten mengkomunikasikan informasi dan ide dengan jelas. Baik dengan sangat jelas. Excellent dengan tingkat kejelasan yang tinggi dan dengan keyakinan. Nah, berikutnya adalah kualitas argumen dan tulisan. Di sini membedakannya memadai, kompeten, baik, dan excellent adalah argumennya sederhana dan tidak orisinil, dan tulisannya lemah dan tidak konsisten. Nah, kompeten argumen mengambil posisi yang adil dan diharapkan, dan tulisannya cukup jelas dan koheren. Baik, argumen menjembatani kompleks dan asli, dan tulisannya jelas dan koheren. Excellent, argumennya rumit dan orisinil, dan tulisannya kuat, lancar, dan koheren secara kreatif. Jadi ada kata-kata yang semuanya ada, yakni kata-kata seperti misalnya adalah karena terkait dengan argumen dan tulisan, maka dua kata ini yang menjadi yang perlu ditegaskan. Argumennya seperti apa dan tulisannya seperti apa. Nah, Mas ini beda dengan yang atasnya. Kalimatnya ini cenderung berbeda karena memberikan suatu tanggapan, suatu penilaian terhadap argumen dan tulisan. Berikutnya ejaan dan tata bahasa. Beberapa kesalahan dalam pengejaan dan tata bahasa. Yang berikutnya kompeten, beberapa kesalahan dalam pengejaan dan tata bahasa. Yang baik, beberapa kesalahan dalam pengejaan dan tata bahasa. Berikutnya, tidak ada kesalahan dalam pengejaan dan tata bahasa. Ini semuanya adalah termasuk kata jenis rubrik analitik. Berikutnya kita akan membahas lebih rinci sedikit terkait dengan rubrik holistik. Rubrik holistik terdiri dari skala tunggal dengan semua kriteria untuk dimasukkan dalam penilaian yang dipertimbangkan bersama. Misalnya kejelasan, organisasi, dan mekanika. Rubrik kriteria tunggal 1 dimensi. Kalau analitik 2 dimensi. Digunakan untuk menilai pencapaian keseluruhan peserta pada suatu kegiatan atau item berdasarkan tingkat pencapaian yang telah ditentukan. Deskripsi kinerja ditulis dalam paragraf dan biasanya dalam kalimat penuh. Dengan rubrik holistik, penilai menetapkan 1 titik tunggal, biasanya pada skala 1 hingga 4 atau 1 sampai 6. Berdasarkan penilaian keseluruhan dari tugas siswa tersebut. Penilai mencocokkan seluruh karya siswa dengan deskripsi tunggal pada skala. Jadi hanya 1 tunggal skalanya. Seperti misalnya kita sudah menetapkan superior dengan kriteria umumnya adalah ini. Kemudian skala memuaskan dengan sedikit kekurangan. Kriterianya adalah menunjukkan pemahaman terhadap konsep-konsep, menggunakan strategi yang sesuai, komputasi sebagian besar benar, penjelasan efektif, diagram, tabel, grafis sebagian besar tepat, memenuhi semua pemecahan masalah yang diinginkan. Tingkat yang kedua cukup memuaskan dengan banyak kekurangan, dan yang nilai 1 tidak memuaskan. Nah, ini kriteria umum. Kemudian ketika suatu ini digunakan untuk menilai, ya 1 kriteria ini yang digunakan untuk menilai. Bisa ada seperti ini juga 5, deskripsinya seperti apa.
Kemudian contoh rubrik holistik yang saya adaptasi dari suatu artikel yang dibuat oleh John Bean. Di sini ada suatu rentang nilai 4, yakni 80 sampai 100, 3 70 sampai 79, 2 60 sampai 69, dan 1 50 sampai 59. Lalu sekarang kemudian adalah deskripsinya seperti apa? Makalah penelitian menunjukkan pemahaman lengkap dan pelaksanaan tujuan yang ditugaskan. Pernyataan argumen tesis dinyatakan dengan jelas, rumit, dan orisinil, dan penulisan tidak menghabiskan waktu berlebihan pada satu titik perkembangan dengan mengorbankan pengembangan poin-poin lain dalam badan makalah. Menulis juga bebas dari kesalahan, tanpa ambisius, dan membaca dengan lancar, kreatif, dan dengan tujuan. Nah, di sini yang nilai grade yang kedua dengan nilai 3 itu beda. Sama-sama yang dibahas, tetapi menunjukkan nilai yang di bawahnya dari nilai 4 tadi. Makalah penelitian menunjukkan pemahaman yang cukup dan pelaksanaan tujuan yang ditugaskan. Nah, di sini kata-kata cukup, yang atasnya adalah lengkap. Lalu kita lihat bedanya lagi. Nilai 2 adalah makalah penelitian menunjukkan beberapa pemahaman dan pelaksanaan tujuan yang ditugaskan. Jadi ada kata-kata hanya beberapa, pernyataan atau argumen tesis dinyatakan samar-samar dan atau diharapkan dan tidak percaya diri. Dan tulisan ini tidak konsisten dalam hal keseimbangan, dalam mengembangkan poin-poin tubuh dan menunjukkan kelemahan dan penyimpangan dalam kebenaran. Menulis juga memiliki banyak kesalahan dan ambiguitas, dan mungkin membaca dengan membingungkan dan tidak jelas. Semakin ke bawah nilainya semakin rendah, berkurang, dan kriteria deskripsi untuk membuat rubriknya ini pun juga diturunkan. Kelebihan dari penilaian deskriptif di sini adalah siswa dituntut untuk berpikir sistematis, memberikan umpan balik yang berguna pada bidang kekuatan dan kelemahannya, sehingga siswa tahu pada posisi mana dia itu berada. Kriteria dapat ditimbang untuk merefleksikan pentingnya setiap dimensi, sehingga siswa akan dapat dinilai pada posisi yang mana dia itu bisa dipantau. Jika itu self-evaluasi, self-assessment, maka siswa pun akan tahu posisinya. Setiap poin untuk setiap kriteria adalah penilaian yang terdefinisi dengan baik. Sangat mungkin tidak akan mencapai skor yang sama. Meminimalisir kesalahan dalam hasil kerja siswa. Mempertajam kemampuan siswa melaporkan suatu peristiwa. Guru mengetahui kemampuan siswa di berbagai aspek. Dapat mengungkapkan potensi dalam memecahkan masalah, penalaran, dan komunikasi dalam bentuk tulisan maupun lisan. Siswa termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan kesalahan yang telah dia lakukan oleh temannya. Siswa berpartisipasi aktif dan merasa dihargai pendapatnya dalam proses penilaian, serta memberi peluang kemampuan penilaian diri dan sebaya. Jadi di sini siswa akan tahu kemampuannya, dan dia ketika berikutnya lagi dia sudah tahu posisi yang dulu dia posisi nilainya 2, maka untuk berikutnya dia akan mencari tambahan pengayaan sehingga dia grade-nya bisa naik. Kelemahannya, guru dituntut ekstra teliti dan peduli pada siswa. Rubrik tidak dapat diglobalkan karena rubrik bersifat spesifik, jadi butuh banyak waktu untuk mempersiapkannya. Dalam pelaksanaan penilaian harus jeli dan melihat kriteria-kriterianya supaya penilaiannya tidak bias dengan apa yang akan dinilai. Menghabiskan energi dan waktu yang lebih banyak. Siswa dituntut harus menguasai kompetensi. Siswa yang belum pernah berbicara di depan umum merasakan ketakutan, grogi, dan malu yang dapat berakibat patah semangat. Siswa yang sudah maju untuk menyampaikan pelaporan berbagai peristiwa di depan kelas cenderung tidak memperhatikan temannya yang sedang menyampaikan pelaporan berbagai peristiwa.
karena semuanya akan melihat potensinya masing-masing dan dirinya masing-masing. Siswa dapat memberikan penilaian yang subjektif bila yang menyampaikan pelaporan berbagai peristiwa adalah teman dekat atau sahabat. Itu sangat mungkin. Tetapi sesungguhnya kelebihannya itu jauh lebih banyak dibanding kelemahannya. Nah, atau satu hal di era abad 21 ini, yakni kita kenal namanya karakter kolaborasi. Maka di sini rubrik dikenal pun juga dikenal rubrik kolaborasi. Lalu apa maksudnya di sini? Yakni siswa bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri, dan pengembangan rubrik kolaboratif itu meningkatkan kerjasama antara guru dengan siswa. Jadi rubrik kolaborasi di sini adalah pembuatan rubrik, penyusunan rubrik, dan penilaian rubrik yang melibatkan siswa di dalamnya. Pengembangan rubrik kolaboratif juga dapat mempromosikan kerjasama antar guru dan siswa saat mereka bekerja bersama untuk membangun dan memanfaatkan alat penilaian tersebut. Siswa lebih nyaman karena mereka merasakan kepemilikan dalam proses, mengakui bahwa pendapat mereka dihargai, dan lebih berhasil karena mereka tahu apa itu yang diharapkan dari mereka. Membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk proses belajar mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang dapat ditransfer ke orang lain dalam situasi belajar. Nah, karena siswa itu dilibatkan, maka di siswa akan muncul tanggung jawab dalam proses pembelajaran, demikian pula dalam proses penilaian, dan itu akan ada feedback dalam diri sendiri siswa tersebut. Manfaat penilaian rubrik ini adalah rubrik penjelasannya deskripsi tugas. Rubrik menjelaskan deskripsi tugas, memberikan informasi bobot penilaian, siswa memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat. Secara langsung ketika siswa mengisi pun dia sudah ada suatu evaluasi pada dirinya sendiri. Penilaian lebih objektif dan konsisten, peserta didik jadi pembelajar aktif. Para peserta didik memperoleh konten knowledge dan prosedur knowledge. Jadi siswa kontennya juga dapat, dan proses dalam melakukan penilaian pun dia juga dilibatkan. Para peserta didik dapat menilai kinerja kelompoknya sendiri. Baik pendidik maupun peserta didik memperoleh alat refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Sebagai alat atau pedoman penilaian kinerja atau hasil kerja mahasiswa. Materi ini saya ambil dari beberapa literatur, dari sumber-sumber yang sangat beragam. Kemudian inilah yang saya rumuskan dalam rubrik yang saya sampaikan dalam 2 termin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.